بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا يا كريم. آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين Jamaah Majelis Ta'lim Lailatul Isnain yang kesemuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama kita hormati sahibul manzil, yaitu saudara Ustadz Syahrul Munir dan juga saudara Ustadz Abdul Hakim dan jamaah yang lainnya. Mudah-mudahan semua kita selalu berada di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat ilahi Rabbi Allah Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita, yang Allah limpahkan kepada kita hambanya yang dhaif ini, mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Bukti syukur kita kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan rutin yang biasa kita laksanakan setiap satu pekan sekali, yaitu tepatnya pada malam Senin ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah, menjadi sebuah sarana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan dalam pengetahuan kita. Karena tidak cukup kita hanya tahu, namun yang terpenting adalah kita mau mengamalkannya. Ilmu hadis yang sudah kita ketahui, bahwa kita yakin menuntut ilmu adalah wajib. Ini salah satu implementasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah taufikiyah kepada kita agar kita selalu memperbanyak pengetahuan kita, khususnya pada ilmu-ilmu syariat atau ilmu agama. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan pelajaran ini, marilah kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya untuk para guru-guru kita yang sudah banyak memberikan kontribusi ilmunya kepada kita, dan juga kepada orang-orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia, serta teman-teman kita. Mudah-mudahan almarhumin dan almarhumat yang berada di alam barzakh, yang berada di alam kubur, selalu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita doakan pada ayah atau bapak dari saudara Hasan Basir saja, ini yang sedang umroh ya, Hasanuddin. Mudah-mudahan bapaknya yang sedang umroh, Mang Haji Yadah ya, selalu diberikan kemudahan oleh Allah, disehatkan badannya sehingga nanti pulangnya mendapatkan umroh yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan bahwasanya Ibunda Mursiah, ya kan, lagi sakit. Kita doakan mudah-mudahan dengan mukjizat dan karomah daripada suratul Fatihah
Allah angkat penyakitnya. Dan juga saudara Sahrul Munir, kita tahu bahwa istrinya juga sedang sakit. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. الفاتحة لرضا الله وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى جميع أرواح شيخنا ومربنا وقدوتنا وعمدتنا شيخ مرحوم المغفور له أبو ياجي أحمد الزيادي مهدي كي مرزوقي بن صدقي جيب العالي بن جنر كي جنادي بن صالح كي منصور بن سجن المرحوم كي محمد أمين نور كي نور الأنوار كي ميمون سوبر كي عبد الرحيم كي فكي إمام كي عمر فاكي إمام كي أحمد الزيني منصور أستاذ مرتضى بن سلمى أستاذ أحمد الشادي أستاذ سيدي مسلم برشاد كريم أستاذ الترمذي وشيخي الأستاذ محزوم بن نواوي وجميع أساتذتنا في الكون وفي خارجها ومؤلف هذا الكتاب الإمام سيد سابق بأن الله قدس سرهم ونور ضريحهم وعاد علينا من بركاتهم وبنية الشفاء شفاء عاجلا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره وبكم في الدارين آمين. صلاة الضحى فضلها ورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرة نذكر منها ما يلي. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والله أعلم وعلمه أتم. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas dari kitab Fiqhus Sunnah. Pernah dengar ya? Kitab Fiqhus Sunnah. Ada lagi kitab Fiqhul Islam. Ada kan ya? Ada. Fiqhus Sunnah ini dikarang oleh Syekh Sayyid Sabiq. Kalau Fiqhul Islam yang ngarang adalah Wahbah Az-Zuhaili. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami dan juga yang terpenting bisa mengamalkannya. Bahasan kita nggak gampang, nggak susah ya. Kalau nggak gampang nggak susah. Hah? Nggak gampang susah ya? Iya. Sekarang yang kita bahas adalah sesuatu yang sangat enteng, sangat ringan, nggak susah, sering kita laksanakan. Gitu. Jadi bahasan kita adalah sangat enteng, sangat ringan. Kalau sudah terbiasa, ya sudah dawam. Salatud duha ay hadhihi salatud duha.
kita akan menjelaskan tentang sholat duha. Ya kan sudah nggak aneh kan ya? Sudah sering kita dengarkan, bahkan sudah sering kita kerjakan. Ya ya. Insya Allah, walaupun jarang-jarang ya. Apa tiap hari? Alhamdulillah ya. Fadluha yang pertama menjelaskan tentang keutamaan daripada sholat duha. Warada fi fadli sholatid duha ahaditsu katsiratun. Telah datang di dalam keutamaan sholat duha oleh hadis-hadis yang sangat banyak. Nazkuru minha, kata Sayyid Sabiq, saya akan menyebutkan, saya akan mengutarakan daripada hadis-hadis yang banyak tersebut mayali sebagai berikut ya, sesuatu yang mengiringi, nggak paham kan, sebagai berikut saja. Yang pertama sumbernya adalah dari Abi Dzar Al-Ghifari, namanya adalah Jundub bin Junadah. Ya, Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau berkata, apa kata beliau? Qala Rasulullah, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Yusbihu menjadi ala kulli sulama atas setiap ruasan. Ruasan persendian. Min ahadikum dari salah satu di antara kalian shadaqatun oleh sodakoh. Persendian kita ini Allah jadikan dalam tubuh kita ada berapa? Hah? Kayak sering dijelasin ini. Berapa? Ada 300 banyak. 360 jumlah apa itu? Jumlah hari ya. 1 tahun ya. Ya kan? Jadi persendian kita, ruasan kita itu Allah ciptakan jumlahnya ada 360. Dan setiap persendian itu harus kita sedekahkan. Repot ya? Ya kan? Dia menuntut harus kita sedekahkan. Kita nggak mampu nih. Ya kan, Nabi di sini dia harus dijelaskan. Fakullu tasbihatin shadaqatun, dan juga setiap tasbih yang kita baca subhanallah subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin, ucapan alhamdulillah hamdalah juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Apa tahlil? La ilaha illallah. Ya kan? Itu kata orang Wahabi, gak ada tahlilan. Di sini kan suruh kan ya. Wa kullu tahlilatin shadaqatun. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap kalimat takbir Allahu Akbar juga sedekah. Itulah indahnya umat Islam. Jadi kalau sedekah itu tidak tergantung pada finansial atau uang materi. Kalau infak itu memang pada materi. Tapi kalau sedekah bisa materi, bisa non materi. Imatatul adza anit thoriq shadaqatun. Menyingkirkan barang-barang yang bisa membahayakan orang yang lewat itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Nyuruh ngajak orang berbuat baik sedekah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Larang orang dari tindakan-tindakan yang tidak baik juga sedekah. Enak kan? Jadi sedekah banyak kalau sedekah mah ya. Nyengir aja sedekah. Benar enggak? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun, kata Nabi. Senyummu, ya kan? Tapi ya jangan senyum sampai terrepot. Ya. Repot ya. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah wa yujzi'u min dzalik rak'atani yarkahuma minad duha. Namun semua itu tadi yang ada 360 persendian yang harus kita sedekahkan, cukup dengan kita sholat sunat duha berapa rakaat? Yarkahuma, cuma 2 rakaat.
Ya kan? Jangan sampai nanti dituntut kita, ya kan? Dengan persediaan kita. Oleh karenanya, biasakan sholat walaupun rok'atain, walaupun hanya dua rakaat. Ya kan? Bacanya yang bagus gimana? Kalau 2 rakaat ya baca surat apa? Asy-Syams sama Al-Lail. Bacanya gitu ya. Ya. Kalau 4 ya apa-apa. Sama Asy-Syamsi, kemudian rakaat yang kedua pertama tadi Asy-Syamsi ya. Al-Lail, kemudian nanti untuk rakaat selanjutnya kita baca surat Ad-Duha. Kemudian rakaat yang keempat adalah Al-Insyirah. Itu yang diajarkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Abu Bakar Syatok di dalam kitabnya namanya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, gitu kan? Nah, jadi enak kalau tahu kan baca apa nih. Tapi ya gak apa-apa juga sih surat yang lain monggo. Tapi yang diajarkan oleh ulama seperti itu kita terapkan. Jadi rakaat yang pertama kita baca Asy-Syamsi, kemudian yang kedua Al-Lail. Ya kan? Ada juga yang mengatakan, ya kan, suratnya pendek aja. Kalau 2 rakaat apa itu? Surat yang biasa, kul ya sama kul huwallah juga monggo, nggak apa-apa. Itu juga ada landasannya. Ya kan, ulama yang mengatakan lebih utama itu baca surat Al-Kafirun, kul ya ayyuhal kafir. Emang yang gue balik depan al-Gawi, ya kan. Kemudian Al-Ikhlas, ya kan. Jadi kalau waktunya nih lagi mepet nih gitu kan ya, baca aja udah kul ya sama kul huwallah, 2 kul. Tapi kalau waktunya lagi enak, baca agak panjangan apa? Surat Asy-Syamsi sama Al-Lail. Gitu kan. Kalau 2 juga boleh bacanya apa tadi? Ad-Duha sama Al-Insyirah. Tapi kalau 4 tadi dari mulai Asy-Syamsi, kemudian Al-Lail, Ad-Duha dan Al-Insyirah, ya, insyaallah. Tapi kalau kita udah tahu mah enak aja. Kalau bisa jangan ditinggalin sholat duha walaupun hanya 2 rakaat, supaya tadi persendian kita, ya kan, mafasil kita ini bisa kita sodakokan. Cukup dengan 2 rakaat sholat sunat duha tersebut. Amin ya robbal alamin. Karena sholat duha itu adalah kata Rasulullah, sholatul duha tajlibur rizqo. Ya kan? Ini biasanya anak santri itu kalau kagak punya duit sholat duha rajin berarti ya. Sholat ekonomi katanya ya. Sholat duha tajlibur rizqo wa tanfil faqro. Sholat duha itu adalah bisa menarik rizki dan juga bisa meniadakan kefakiran. Kalau pengen kita nggak fakir, nggak susah, sholat duha jangan ditinggal. Apalagi kalau malamnya qiyamul lail, mantepan lagi. Walau rakaataini qiyamul lail. Jadi biar aja udah kayak normal udah. Gimana? Itu mulainya jam berapa? Lebih Abdul. Mulai sholat duha. Oh, waktunya. Ya, waktunya. Yang disunahkan gitu. Di sini ada nanti keterangannya, ya. Sholat setelah kita, sebelum sholat duha ada namanya sholat isyraq, ya kan? Sholat isyraq kalau mau, kemudian kalau enggak ya langsung sholat duha. Itu kalau di dalam hadis Rasulullah, waktunya adalah ketika anak unta itu sudah merasa kepanasan. Kira jam berapa? Hah? Ya waktunya. Tapi dari mulai jam 7 juga udah masuk waktu yang afdolnya, ya kan? Ya. Kalau mulai waktunya adalah mulai tuluk, kemudian sampai zawal, sampai tergelincir matahari, ya kan? Di sini bainar tifa isyamsi wal istiwa, mulai naiknya matahari sampai waktu istiwa. Istiwa apa tuh? Ketika matahari sedang lurus tinggi-tingginya. Tapi belum zawal ya. Kalau zawal sudah condong ke mana? Ke barat. Itu waktunya. Yang afdolnya adalah rubu'un nahar.
Yang paling afdal kan? Berapa Ustaz? Nah, seperempat siang. Kalau 12 jam dibagi 4 berapa? Jam berapa jadinya? Kalau itu dari jam 6. 9-an. Gitu ya? Iya, rubu'un nahar. Ya, yang paling afdal adalah ya wa afdaluhu idza madha rubu'un nahar. Kenapa? Karena hadisnya 5 ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salat awwabin maksudnya salat duha di sini, bukan awwabin yang salat maghrib. Kenapa salat duha dikatakan salat awwabin? Adalah salat orang yang taubat. Kenapa? Karena kebanyakan orang pada lalai di pagi hari, malas sholat, udah masing-masing sibuk dan sebagainya, ya kan? Makanya kalau bisa sebelum berangkat kerja atau mungkin setelah kerja, sebelum masuk waktu zuhur, utamakan kita sholat duha. Jangan sampai kita tinggalkan. Kalau pengen kita hidupnya berkah. Karena tadi sholat duha tajlibur rizqo wa tanfil fakro, dapat menarik rizki, kemudian dapat menghilangkan kefakiran. Ya kan? Enak kan? Insya Allah bisa kita amalkan. Jadi jangan kita dengarkan doang maksudnya. Dengerin doang, kagak diamalin. Salah nggak? Nah, yang penting dengerin, perhatikan, kemudian dipraktekkan, diamalkan. Tadi sekadar walau rokaatain, walaupun hanya 2 rakaat. Kalau sholat malam, walau kahal misyatin, kata Rasulullah, walaupun waktunya hanya sekedar kita memeras susu kambing. Artinya ini kinaya, waktu yang sangat sedikit. Jam 4. Ini lagi apa nih? Lagi tarhim. 2 rakaat cukup ya? Belum cepat ya? Cukup kan? Iya. Witirnya kan udah tadi habis isya, bener gak? Ewi? Belum ini. Belum kerjain. Belum kerjain ya? Udah witirnya 1 rakaat aja gitu kan kalau nggak biasa. Tapi kalau yang biasa jam 3 udah bangun atau mungkin setengah 4 masih bisa kecandang sholat witir, ya kan? Ya sholat tahajudnya yang gak usah banyak-banyak kan? Daripada sholatnya 12 rakaat udah prek 3 bulan. Lebih bagus apa? Yang 2 rakaat namun dawam terus benar. Itu yang paling bagus. Jangan hanya sebulan sekali preknya. Mungkin rutin sebulan ya, bisa preknya setahun. Ya kan? Itu juga kurang bagus. Yang paling abdul adalah kerjaan itu adwamuha wa in qalla, kata Rasulullah. Paling utamanya amal ibadah manusia itu adalah yang adwam, yang kontinu, yang terus menerus, sekalipun hanya sedikit ya. Jumlah rakaat salat duha berapa? 8. Itu yang paling afdolnya. Wahia aksaruha wa afdoluha alal muhtamad. Walaupun ada juga yang mengatakan 12. Kalau sholat tahajud itu nggak ada batasnya. Tapi ada yang bataskan berapa? 12 rakaat. Namun ada sebagian ulama tidak terbatas, berapa saja kalau sholat setelah tidur, gitu kan? Gitu. Tapi kalau sholat duha yang afdol dan aksar ini menurut kaul yang muktamad, artinya kaul yang dapat dipertanggungjawabkan, kaul yang dijadikan pegangan. Berarti kaulnya sahih adalah 8 wa aktsaruha 8 ya. Dikerjakan 8 aja weh. Kalau enggak kuat ya 2. 8 pasar lu. Ya ya. Gua juga kaget cara ini. Ya, udah sibuk. Emang sibuk. Sibuk ya. Iya, karena gimana ya? Pakaian kotor terus gitu. Iya. Gitu ya. Motong tuh. Pulang Males. Capek ya. Capek. Kalau Johor bro. Johor ya. Aku mau harus pindah Johor. Terus kelas 11 udah pulang. Berarti masih ada waktu ya. Cuma kan capeknya itu tuh. Ya Allah. Sebetulnya mudah tapi kena gak terbiasa jadi susah ya, sulit. Ya. Wali Ahmad wa Abi Dawud an Buraidah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
dari Ahmad dan Abi Dawud dari Buraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil insani sittuna wa salasumi'ati mafsilin. Pada manusia itu ada 360. Ini ada di sini ya. 300 apa? 60 mafsil atau persendian. Udah ada di sini ya. Alaihi ayyatasaddaqa an kulli mafsilin minha shadaqah. Dan wajib, ya kan, hendaknya bagi setiap manusia untuk mensedekahkan dari setiap persendian itu. Harusnya katanya, ya kan, baiknya seorang itu harus mensedekahkan setiap persendian yang ada dalam tubuhnya, yang ada berapa tadi? 360. Namun katanya sahabat bertanya, "Famanil ladzi yutiku ya Rasulullah?" Siapa sih orang yang mampu untuk mensedekahkan berapa? 360 persendian. Tuh. Sahabat bertanya, "Qalu paman?" Ya, famanil ladzi, maka siapa orang yutiku yang mampu, dalik akan yang demikian itu mensedekahkan sebanyak 360 persendian, wahai Rasulullah. Qala, Nabi jawab, an-nukhamah fil masjid yadfanuha awish syai'u yunhihi anit tariq wa illam yaqdir fa rak'atad duha tujzi'u anhu. Ya kan? Yang pertama an-nukhamah fil masjid juga sama. Membuang kotoran. Kalau di sini nukhamah itu mana ya, Pak? Nukhamah. Al-busuk ludah. Kalau nukhamah itu mananya reak. Korek. Ya, kita buang gitu kan, kita bersihkan. Atau sesuatu yang mengganggu di jalan, kita buang. Itu juga kita sudah tadi memenuhi persendian yang berjumlah 360. Kalau nggak mampu, maka kata Rasulullah, fa illam yaqdir fa rak'atad duha tujzi'u anhu. Ya kan? Kalau kita buang kotoran lah, nggak waktunya sempit, kita waktunya ya kan? Kita merebut gitu ya. Kemudian juga nggak ada waktu untuk membersihkan hal-hal yang mengganggu jalan orang yang hilir mudik. Susah kan? Maka kalau kamu tidak mendapatkan itu, kamu kerjakan 2 rakaat sholat duha. Maka 2 rakaat itu bisa memenuhi daripada 360 persendian. Pilih yang mana, Wih? 2 kan? Iya. Daripada tadi buangin kotoran, ya bersihin di jalan ataupun di masjid. Tapi ringan ya, berat nih, amalnya ya. Hah? Kita ringan dulu ya. Iya. Jawabnya ini. Itulah. Insya Allah kalau udah dapat hidayah taufikiyah, gampang, nggak ada yang susah, ya kan? Untuk orang-orang yang nggak terbiasa berat. Yang namanya sholat qiyamul lail itu, sholat malam itu asqalul ibadah memang. Paling beratnya ibadah. Tapi bagi orang yang udah continue, ya kan? Kayak mandi, jadi ya. Lu bangun aja ya, boleh ya. Tuh. Jam berapa kalau bangun itu? 3. Tuh, jam 3 udah bangun. Saya jam 1 udah bangun. Ngapain kencing? Pasar. Bisa jauh gitu. Pasarnya. Malam pasar. Oh gitu. Malam. Terus pulang lagi. Pulang subuh, ya belum subuh pulang. Oh, berarti bolak-balik ke pasar. Jadi belanja dulu kan. Oh. Kasih ya. Jauh ya. Ketuan tahu ya dong. Jam 1, jam 3. Iya. Insya Allah pahalanya besar ya. Iya. Dari Ma'isyah hukumnya wajib. Hasan bersama-sama ya. Berangkat jam berapa? Saya berangkat setengah 6 dulu. 6 ya. Berarti belum waktu duha ya. Belum. Tapi kalau itu mah apa sih namanya, bersih pakainya ya. Cuma masih jaga ada kata kamu ya. Ada. Sekolah ada. Ada. Ada guru bareng sama Anton. Gitu toh. Sholat toh ya. Iya, sholat dulu toh. Kan anak gua kan. Ada ininya. Iya, sebentar mah gitu kan, mau sholat dulu nih duha gitu. Kalian kalau subuh tapi lupa. Ya. Jamaah sekalian yang saya hormati, kemudian qala Syaukani, berkata oleh Imam Syaukani,
Al-hadisani yadullani ala azmi fadli duha wa kibari mauqiha wa ta'akkudi masru'iyatiha. Kata Imam Asy-Syaukani bahwa hadis dua tadi ini menunjukkan begitu besarnya pahala sholat duha dan besarnya eksistensi atau keberadaan sholat duha dan sangat dikukuhkan, sangat dikuatkannya dilaksanakannya sholat duha. Masyru'iyah artinya dilaksanakan, disyariatkan. Wa anna rak'ataihi ma tujziyani an salasimi'atin wa sittina shadaqah. Ya kan? 2 rakaat yang kita kerjakan salat duha ini tujziyani, dapat mencukupi dari sedekah sebanyak berapa tadi? Untuk 360 persendian. Itu kata Imam Asy-Syaukani. Yang kedua, wa yadullani aidan ala masru'iyatil istiksar minat tasbih wa tahmid. Hadis yang tadi kita baca di atas yang ada 2 hadis ini memberikan kesan, memberikan pesan kepada kita untuk kita memperbanyak baca apa? Tasbih wa tahmid wa tahlil. Ya kan? Halala yuhal lilu tahlilan. Ya, baca tahlil. Gitu. Coba bilang nggak ada tahlil itu bid'ah, bid'ah gitu kan. Kalau kata orang-orang sono gitu kan. Biarin aja. Yang ngomong apa kayak jangan dilubris. Kita tetap laksanakan apa yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Ada orang meninggal kita tahlil, habis sholat zikir kita tahlil lagi sendiri juga nggak apa. Terus banyakin ya halala yuhal. Dan kalimat ini yang sangat indah. Kenapa? Karena kalimat ini bisa menggugurkan dosa-dosa manusia. Benar gak? Orang kafir kalau dia ngucapin ini hilang dosanya. Betul gak? Orang Islam kalau akhir ayatnya bisa mengucapkan ini, jaminannya surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu kan? Lah kalau orang kafir dosanya dari 15 tahun, kemudian dia masuk Islam umur 83 tahun, tinggal 2 hari mati. Enak gak tuh? Dan ya Allah, habis orang Batak di pasar tuh mana bisa asal istighfar. Ya reason. Astagfirullah. Ya cuma dia nggak dianggap lah. Harus ngucapin la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau astagfirullahalazim bismillahirrahmanirrahim masih kafir yang dianggap apa mansurah semuanya. Ya kan? Perkataannya kalimat thayyibah maupun sedekah jariyah dan sebagainya itu haba mansurah bagaikan debu yang berterbangan. Artinya enggak ada manfaatnya di akhirat. Kalau di dunia ada, ya kan? Bisa menarik rizki. Dia infak, dia sedekah, si kafir bisa memberikan manfaat waktu di dunia. Tapi di akhirat enggak ada. Gitu, ya. Beda dengan kita di dunia Allah akan berikan manfaat, di akhirat pasti Allah akan berikan pahala ganjaran berupa jannahnya, berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amri bil ma'ruf, dan juga kita disuruh apain? Amar bil ma'ruf. Ini repotnya. Berat kan ini? Berat kan? Ya kayak Habib Rizik, ya kan? Berat. Kita nggak mampu. Memang kalau yang namanya amar bil ma'ruf, ya kan? Enggak, masih gampang. Yang paling parah adalah an-nahi anil munkar. Repot nggak? Kalau nyuruh mah kayak ustaz gampang ya. Kagak ada resiko ya. Iya, al-amru bil ma'ruf masih enteng. Yang parah adalah an-nahi anil munkar, melarang kemunkaran. Ini yang sangat berat. Kita nggak mampu. Namun memang kalau kita nggak punya power, nggak punya kekuatan, juga Nabi ajarkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ya kan? Fa in lam yastati fa bilisa, fa in lam yastati fa biqal, wa dzalika adhaful iman. Jadi ada runtutannya. Kalau kita mempunyai power, kemampuan, maka silakan rubah kemunkaran dengan kekuatan kita. Ya kan, kekuasaan dengan niat bil kuwah. Tapi kalau kita nggak punya kekuatan, ya paling beda tahap yang kedua tadi bil lisan. Kayak ustad lah gitu.
berikan ceramah, nasihat secara persuasif, pendekatan gitu kan. Kalau juga kita omongin galakan dia rumahnya habis gitu kan. Gimana saat ketiga? Doa. Bukan doa, tadi itu apa tuh? Hati. Hati. Iya, ilam statik bagi kolbi, artinya kesel, nggak demen, nggak suka, ini kagak, ya kan malah dia ridho, ya lidah, jangan, tetap adik kita ngedumel, kesel, nggak setuju atas apa yang dilakukan. Sebab kalau kita diam, itu kita tandanya ar-ridho bisyai' ridhon bima yatawalladu minhu, berarti nanti apa yang akan terjadi berarti kita seakan-akan menyetujuinya. Nauzubillah min. Makanya paling tidak hati kita nggak suka kalau memang kita nggak punya kekuatan, ya kan, nggak punya keberanian, ngomong juga takut tegalak pada romonya, gue mesti pada pulang gitu, pada main deh kita omongin, pada minum, berani, ya kan? Daripada kita ya kan bisa terbunuh ya kan, makanya ya udah kita bil qalbi saja. Namun di dalam kitab Nasihat Diniyah, kalau ada perbuatan munkarat muharramat yang terselubung yang kita memang nggak tahu, jangan kita cari apa namanya itu, sweeping. Sweeping, iya. Nah, dalam kita tuh nggak boleh. Kalau yang udah jelas kelihatan sama kita, boleh. Itu pun kita tadi harus hati-hati. Ketika kita punya kemampuan, silakan, ya kan? Itu aturan agama. Jadi hal-hal yang memang munkarat muharramat kita nggak tahu, ya udah biarin aja gitu kan. Kecuali kalau memang berada di hadapan kita dan kita tahu dan kita punya kemampuan, misalnya ke RW, RT mungkin itu kan, ya dia harus siap untuk melarangnya, mencegahnya perbuatan munkar dan muharramat tersebut gitu. Ya kalau Ustaz mungkin tadi tindakan apa? Persuasif, omongin itu kan. Tapi tadi saya katakan ketika kita omongin rumahnya atas ini bahaya ini, melawan gitu kan. Gitu. Jangan hati tetap ngedumel, kesel, paling tidak ya nggak apa-apa ya kan. Ahlikhum ya Allah, hancurkan semua gitu kan, dengan cara apapun gitu kan. Misalnya adanya terjadinya pembunuhan di situ, sehingga nanti turunlah apa aparat melarangnya perbuatan tersebut kan gitu kan. Misalnya ada perbuatan di tempat yang nggak benar ya gitu kan, tempat gituan kita ini nggak mampu, kita doa aja dah, mudah-mudahan nanti akan ada terjadi sesuatu yang nanti pemerintah yang turun tangan yang akan merubah tersebut. Kita nggak punya kemampuan, kita dengan doa saja, dengan doa aja gitu ya. Jamaah sekalian yang saya hormati, kemudian yang ketiga yang terakhir, Anin Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ibna Adam la ta'jizanna an arba'i raka'atin fi awwalin nahar aqfika akhirah rawal Hakim wa Tabarani wa rijalu siqat rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Daud wa Nasai an-Nu'aim al-Ghatafani bi sanadin jayyid. Dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu an bahwasanya Nabi bersabda, qala Allah azza wa jalla, berarti hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibna Adam, wahai manusia, la ta'jizanna, janganlah kamu merasa lemah, an arba'i raka'atin, dari mengerjakan 4 rakaat fi awwalin nahar, pada permulaan siang. Berarti salat apa? Duha. Duha ya kan? Dikata Allah, ya kan? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, la ta'jizanna, janganlah kamu lemah, an arba'i raka'atin, dari melaksanakan 4 rakaat fi awwalin nahar akfika akhirah. Kalau kamu kerjakan 4 rakaat di awal siang, berarti sholat duha, akfika akhirah, maka saya akan cukupkan kamu di akhir siang. Kita diperlindungan, dijaga oleh Allah rezeki kita, amin ya robbal, jaminan Allah, ya kan? Ini adalah hadis qudsi. Itu kata Allah, wahai manusia, jangan kamu tinggalkan sholat duha berapa?
4 rakaat. Sebab kalau kamu kerjakan 4 rakaat, saya akan jamin memberikan kecukupan sampai di akhir siang. Berarti sampai sore saya cukupkan. Apa kecukupan? Ya dari rezeki juga. Allah akan berikan perlindungan, pemeliharaan, ya kan? Allah yang akan menjaga kita. Allah yang akan mencukupkan. Ya, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Ya, walaupun tadi saya katakan berat memang pertama, namun kalau sudah terbiasa, insya Allah jangan kalah kita sama-sama itu. Ya kan, dia itu dari mulai dia remaja sampai dia udah jadi orang menteri itu kan, nggak pernah sampai sekarang dia tetap masih sholat duha. Dan orang tuanya kata dia tetap setiap hari sholat duha, malamnya sholat tahajud. Makanya saya jadi seperti ini, jadi orang. Siapa tuh yang sebetulnya mau kita keluar tapi teman siapa namanya? Siapa? Muldoko. Siapa Muldoko nomornya apa? Depannya? Muldoko. Ya kan? Kan dia selalu kan belain sama dia. Tapi dia hebat itu orang tuanya. Pun sekarang dia sholat nggak pernah ninggalin sholat duha. Muldoko itu panglima. Iya kalau nggak. Tapi ya. Islam. Ya, lo deh. Islam kan ya? Itu kan pengakuan dia sih baca itu kan. Sampai dia menjadi orang gitu kan, sukses berhasil adalah ada upaya dari kedua orang tuanya. Orang tuanya tirakat kata orang Jawa, ya kan? Puasa Senin, Kemis, kemudian sholat malam dan sholat duha. Sampai sekarang saya tetap melaksanakan sholat duha. Nggak pernah saya tinggalkan sholat duha kata dia. Masya Allah, hebat juga ya. Ya. Yang lagi-lagi ngapa-ngapain nyantai yang bisa aja. Bisa. Kayak gitu. Kayak Haji Madi ya? Iya. Iya kan? Haji Madi sholat duhanya berapa dia? Iya. 8 rakaat ya kan? Tergantung niat bang. Hah? Tergantung niat juga. Jangan bagaimana tergantung niatnya, emang kalau kerjaan sibuk, Gitu gimana? orang santai. Oh gitu. Kayak sampean bisa. Iya. Iya. Karena waktu ya Iya. yang tidak bisa. Kita kalau libur nggak libur. Nah, Nggak libur. kalau nggak bisa, waktu sholat duha itu tadi dengan cara yang lain. Masuk ke masjid, apa gue bersihin? Supaya apa tadi tujuannya? Enggak bayar itu. 360 bisa kita bayarkan atau buang kotoran yang ada di jalan yang mengganggu orang Tiap hari. mudik nih. Tiap hari. Oh dia buang kotornya. Itu mau kotoran ayam beda. Ya, demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun secuil sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Bila ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam 9:30 Ustaz. Malam juga ya. Enakan ya. Oh gitu. Langsung doa gitu. Oh gitu ya. Pasti aja fokus dulu enak. Oh gitu ya. Ya dah. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa khulqan hasanan wa adaban mardiyyan. Allahumma hadina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa ansur 'alaina min rahmatik. Allahumma hadina bihudaik waj'alna mimman yusar fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.